Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Bapak, Ibu, serta teman-teman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa terus bersemangat untuk berhadir di majelis ilmu. Salawat berbingkaikan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang pada hari kiamat nanti akan menjadi orang yang paling sibuk dan paling peduli kepada umatnya. Semoga kita menjadi salah satu dari umat yang tercatat sebagai orang yang senantiasa bersalawat kepada beliau. Amin. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ikhlas dalam beribadah. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, ikhlas. Apa itu ikhlas yang sebenarnya? Apakah selama ini kita pernah memperhatikan surah Al-Ikhlas? Ya, bila diamati dengan seksama dari ayat pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tidak ada satupun kita temukan kata ikhlas. Berbeda dengan surah An-Nas, di setiap ayatnya selalu ada kata An-Nas. Berbeda dengan surah Al-Falaq, di awal katanya ada kata falak. Pun demikian dengan surah-surah lainnya. Nah, dari ini agaknya kita mulai menyadari bahwa ikhlas itu tidak perlu ditulis, dikatakan atau disampaikan, bukan? Namun demikian seringkali kita temukan orang-orang yang berkata seperti ini. Aku ikhlas kok menolongmu. Aku sudah ikhlas membantumu, begitu, dan lain sebagainya. Intinya, meskipun seseorang sedang mengakui bahwa dirinya sudah ikhlas, tetap saja hal tersebut belum tentu benar-benar ikhlas, karena Allah itu yanduru ila qulubikum wa a'malikum, karena Allah itu melihat seseorang dari hati dan amalnya yang ikhlas. Jadi intinya bukan dari ucapan. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah, ikhlas artinya rela, tulus, dan murni. Dalam kehidupan yang singkat ini, ikhlas adalah rahasia hati yang hanya Allah yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ghafir ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apakah kita harus ikhlas saat beribadah kepada Allah? Apakah kita harus ikhlas saat beribadah kepada Allah semata? Tentu saja iya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus senantiasa meningkatkan kerelaan diri. Saat menuntut ilmu, kita harus ikhlas. Saat membantu orang lain, kita harus ikhlas. Saat bersedekah, kita harus ikhlas. Saat mendengarkan ceramah, kita juga harus ikhlas. Kita harus ikhlas mendengarkan dan menyimak. Karena amalan bakal tertolak jikalau seseorang tidak ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu qalisa wa batughni bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali amalan yang ikhlas dan mengharapkan wajah Allah semata. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 3140. Dari hadis di atas, sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk senantiasa menyandarkan amalan maupun perbuatan hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Jika berharap atau ada embel-embel lain selain Allah, maka amalan tersebut tertolak. Nah, contohnya seperti solat pura-pura khusyuk agar dipandang sebagai pribadi yang soleh dari orang lain. Kemudian saat bersedekah, minta namanya disebut dengan keras agar terlihat ahli ibadah daripada orang lain. Nah, padahal akhirnya amalan tersebut sia-sia, bukan? Lelahnya kita mengerjakan, namun amalan tersebut hanya ternilai sia-sia saja. Bapak, Ibu, dan teman-teman rahimakumullah, keikhlasan tidak bisa diukur melalui perhitungan manusia, tidak bisa diukur dengan perhitungan matematika, melainkan keikhlasan hanya bisa dihitung menurut perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka darinya senantiasa belajar menjadi orang yang ikhlas, meskipun nama kita bukan mukhlis atau khalisah, tapi kita wajib memiliki perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, ikhlas dalam beribadah, dan ikhlas dalam mengerjakan amalan soleh lainnya. Nah, jadi kesimpulannya di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menganjurkan kita untuk ikhlas. Dan mengapa kita harus ikhlas? Karena ikhlas akan membuat jiwa menjadi mandiri, hati menjadi tenang, dan masih banyak lainnya. Jika kita ikhlas, yang kita pikirkan hanyalah Allah. Kita terlepas dari seluruh problematika yang ada di dunia yang fana ini. Lagi pula, kita manusia hidup di dunia ini hanyalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk datangnya dari saya pribadi, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman semua saya mohon maaf. Kepada teman-teman semua saya mohon maaf atas kekilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang lurus, dan semoga kita mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Undur maqala wala tandur mangkala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.